علينا ما دعا لله
Sebelah kasih kita. Sana ada meja. Meja. Itu meja. Ada meja. Berapa? Ya sebelah kasih kita ya. Ada meja. Sebelah kasih biar ada mejanya. Bang, kasih jalan. Kita mana? Satu meja. Sudah. Bawa ke sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Syahruddin yang pada malam hari ini hadir bersama kita, insyaallah menyampaikan ilmu kepada kita. Pada masyarakat, para masyayikh semua, asatidz, para guru, anak-anak saya semua, mari kita mulai pengajian kita ini dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pastikan anak-anak saya semua, kita semua tidak ada yang main-main HP, semua mendengar dengan baik, tidak ada yang berbicara, kita resapi semua penyampaian ini nantinya. Alhamdulillah, syukurillah,
Terima kasih Ustaz Nasir yang telah memprakarsai pertemuan dengan Syekh kita ini pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita di Mutiva ini menjadi alim abid, yang alim dan juga yang penuh ketakwaan, ibadah, zikir kita, ma'rifah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Allah, 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa bahjatin nufusi wa safaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdadil azim. Amma ba'du, ahbabana fillah, tuyubana al-aizza, ulama'ana al-ajilla, al-afadil. Kita tidak dapat membayangkan seperti apa keadaannya kalau pada waktu dengan kita terputus hubungan dengan Sang Pencipta Jalla Jalaluhu. Ibarat seperti dengan line tidak ada sinyal, tidak ada elektrik, tidak ada, terputus layang-layang itu daripada benang, terputus TV LCD daripada siarannya, terputus mobil atau kendaraan itu daripada peralatan elektroniknya. Apa yang terjadi? Apakah kira-kira dengan kita bisa mengikuti live yang sedang berlangsung atau juga dengan tayangan yang sedang ditayangkan? Kalau pada saat singa tidak ada, kalau kita tidak terhubung dengan stelet, dengan parabola, dengan Astro, dengan Enjoy dan juga dengan yang sejenisnya, pasti kita tidak akan dapat menikmati kenikmatan yang nikmat, kemodernan yang modern dan juga kecanggihan yang canggih. Coba saja kalau terputus pandangan kita daripada pancaran cahaya, kita tidak akan dapat melihat. Coba saja dengan kita terputus saat ketika dengan kita berkomunikasi dengan seseorang. Ternyata dengan kita sudah tidak tahu, tidak dapat mengamat apa kira-kira perkara bakalan akan disampaikan. Begitulah perlunya al-wasliyah dalam hidup, tali penghubung. Agar bagaimana tidak pernah terhubung, tidak pernah terputus hubungan kita, santun, hormat, menghormati, harga, menghargai. Kenapa dengan kita wasil untuk kita menyambung tali silaturahim? Kenapa dengan kita datang ke Madinah mengucapkan lantunan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah? Kenapa dengan kita usahakan untuk usul agar dengan kita sampai untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, sasarannya agar dengan kita mendapatkan ridho daripada Allah Jalla Jalaluhu. Ya Taiba, ya Taiba, ya Dawal Ayana ashtaqna lik wal hawana dana bushra lana nilal munah
fiqi qad wulidar rasul ya Makkatu madza naqul wa fiqi qad wulidar rasul wa kulluna narjul wusul ke Madinah ziyaratan li habibina busra lana minnal muna zalal ana wa falhala. Rupa-rupanya setelah kita selidiki kumpulan yang bakal akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat ini justru satu persatunya daripada ahli usul. Apakah kira-kira dengan seorang pemimpin yang adil, imamun adilun yang pertama, sabatun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Ternyata pada urutan yang pertama imamun adilun. Tidak cukup dengan imamnya saja, dengan kepemimpinannya saja, sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai camat, tapi juga labudda yakuna adilan. Jadi pada waktu dengan seorang pemimpin yang terhubung dengan keadilannya usul, tadi penghubung imam dengan keadilan. Ini diantara daripada asbab yang akan membawa pemimpin tadi itu untuk mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Syabun nasya'a fi ibadatillah, dengan seorang pemuda yang gigih, yang hidup dalam mengabdikan diri kepada Allah Jalla Jalaluh, di mana dengan remaja tadi itu syabun sosial kalian. Syabun seumpama kita masih lagi syabun, tapi syabun masa lama lah, masa remaja. Syabun seperti dengan ustaz kita yang ada di sini, syabun tapi remaja masa lalu, remaja zaman dahulu. Syabun kalau seperti dengan kalian pada seketika terhubung dengan ibadah, wasil dengan ubudiyah kepada Allah Jalla Jalaluh, itu yang membawa antum kepada maqam ahli dhil yang akan mendapatkan naungan arsy nanti pada hari kiamat. Ternyata yang kedua pun juga, yang ketiga pun juga seperti itu. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya tertaruh dan terpaut, terikat dengan masjid. Usul daripada rumah ke masjid, usul daripada kantor ke masjid. Masjid kita ini sampai sekarang enggak ada rencana mau digedekan kah, mau dibesarkan kah? Insyaallah ada rencana. Publik udah ramean nih. Betul, udah waktunya. Masalah dulu wasilah pada zaman dahulu santrinya, pelajarnya, mahasiswa-mahasiswinya mungkin barangkali dalam 500-an. Sekarang udah hampir puluhan ribu barangkali. Ada hampir, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kira-kira apakah kita tidak ada rencana? Ternyata sudah direncanakan agar dengan kita menjadi ahli usul. Sebab secara tidak langsung, kalau dengan kapasiti masjid seperti ini ukurannya, cemburu kita tengok masjid-masjid di Brunei, cemburu kita melihat masjid-masjid di Malaysia gede, kapasitinya di atas daripada 5 ribuan. Masya Allah, tabarakallah. Programnya tiap malam usul dengan dunia ilmu, usul dengan dunia jamaah. Secara tidak langsung kita ini memang bukan super rajin, kita ini super malas. Kita rajin dengan handphone, kita rajin dengan grup WhatsApp, kita usul dengan ahli WhatsApp, kita usul dengan ahli Facebook, kita usul dengan ahli YouTube. Itu usulnya kita ke situ. Jadi pada waktu masing-masing berpikiran seperti ini, bukannya nggak mau salat jamaah di masjid, tapi kan masjidnya kecil, cuma bisa muat kira-kira dalam 200-an orang saja. Kalau saya ke masjid pun belum tentu saya dapat tempat. Secara tidak langsung berarti dengan kita menyekat peluang mereka untuk usul ilal Maula Jalla Jalaluh, untuk mendapatkan 27 kali lipat daripada salat jamaah yang kita laksanakan. Qalbu mu'allaqun bil masajid, berarti usuluhu ilal masajid. Masya Allah, tabarakallah. Wa syabun sudah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu, seseorang yang berzikir dengan Allah Jalla Jalaluh sampai menetes air matanya.
usul dengan khasyah, usul dengan khauf, usul dengan rasa bimbang dan risau dengan kesudahannya. Apakah dengan kita tidak pernah mendengar dengan orang yang menangis? Salah satu daripada dua kumpulan, dua sabda Nabi, ainani la tamassuhumun naru yaumal qiyamah. Dua mata, maksudnya dua jasad, dua batang tubuh yang tidak bakalan akan disentuh oleh api neraka nanti pada hari kiamat. Satu, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Usul kita dengan tetesan air mata, usul kita dengan khasyah, usul kita dengan rasa takut, usul kita dengan rasa bimbang. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bagaimana dengan kita tidak sedih? Bagaimana dengan kita tidak meneteskan air mata sepanjang waktuku dengan dunia, sepanjang waktuku dengan hiburan, sepanjang waktuku dengan politik, sepanjang waktuku dengan WhatsApp, sepanjang waktuku dengan Instagram, sepanjang waktuku dengan Facebook dan juga dengan YouTube, sampai ke masjid. Happy birthday to you. Itu pada waktu kita salat, terputus komunikasi kita dengan Allah. Silakan saja kalau kita terputus dengan makhluk, terputus dengan pemerintah, terputus dengan kerajaan, terputus dengan universitas, terputus dengan apa saja, tapi jangan sampai kita terputus komunikasi kita dengan Allah Jalla Jalaluhu. Bisa nggak kira-kira dengan kita mengawal atau juga mengarahkan itu dengan layang-layang yang sudah putus? Bisa nggak? Tadi sudah kita sebut, kalau pada itu dengan peralatan elektronik serba lengkap, ada AC di situ, ada kipas di sana, ada lampu serba daripada kristal, tapi ternyata tidak kita on-kan, tidak kita hubungkan, tidak akan mungkin lampunya menyala, tidak akan mungkin sound systemnya kita gunakan, tidak akan mungkin dengan kita akan mendapatkan udara sejuk dan dingin. Kenapa? Karena kita terputus daripada elektrik atau daripada listrik, sebab karena kita tidak on-kan. Masya Allah tabarakallah. Lanjut, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin dhati jamal, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal, dan seorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan seksi, cantik, seorang Banjar langkar, bungas banar. Nah, betul, bungas banar, ada ditekan sedikit nanya, cantik sungguh, Masya Allah tabarakallah. Mempunyai dua kriteria. Kriteria yang pertama, dzatu mansibin, mempunyai mansib, mempunyai kedudukan. Yang punya kedudukan aman, berarti tidak ada orang yang mengganggu. Sebab orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan, yang punya pangkat, yang punya harta dan tahta, mampu untuk merahasiakan kejelekan-kejelekan dan keburukan yang mereka lakukan. Makanya ada istilah diistilahkan di negara kita, nyuri ayam, pencuri akan ditangkap. Tapi kalau mencuri sekian miliar daripada uang rakyat, itu tidak ada yang tahu. Warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin, yang mengajak perempuan jarang-jarang, dan itu langka betul. Selalunya yang mengajak main, yang mengajak pacaran itu laki-laki. Tak ada waktu perempuan yang mengajak. Oh, ini rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diduga-duga. Bukan hanya sekedar cantik, dzatu mansibin, yang mempunyai kedudukan, wa jamalin, cantik lagi. Jadi seperti dengan Sayyidatuna Zulaikha mengajak Nabiullah Yusuf alaihissalam, qalat haytana qala ma'adallah. Laki-laki tadi itu terhubung dengan khasyah, terhubung dengan rasa takutnya kepada Allah. Qala inni akhafullah. Kita inginkan generasi mengucapkan ini akhafullah. Mas yuk pacaran yuk, inni akhafullah. Pada seketika diajak berdua doa, inni akhafullah. Seketika mau buncing di belakang kita, tahu kita lagi-lagi. Kalau kita jadi jalan yang mulus perjalanannya, kita cari jalan yang banyak lubangnya, bergelombang, ngak seperti itu. Ini akhafullah. Itu sebagai slogan untuk kalian, agar dengan kita ada garansi, ada jaminan, bukan hanya dengan jabatan yang tinggi, tapi pasti dengan kita sudah menjadi orang yang wasil, ahlil wusul. Wusulnya kemana?
usulnya ilal khairati wal barakati wal nafahati wal fuyudati wal madad, sampai usul kepada ahli makrifah, usul bersama kumpulan orang-orang yang wasil, yang sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fa idza aratumul wusula bila ta'abin, kalau kalian pengen sampai tanpa bersusah payah, fastamsik bizati, fastamsik bi ahlil hasad, maka berpeganglah kamu dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang walaupun dengan kita kerdil, segala-galanya dengan kita, kekurangannya dengan kita, kebodohannya dengan kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, itu reality hakikat yang sebenarnya. Kita hidup yang serba kurang tadi itu, tapi pada waktu dengan dunia mahabbah kita, hati kita terhubung dengan hati orang-orang yang arif billah, hati kita terhubung dengan orang-orang soleh, hati kita terhubung dengan orang-orang yang baik, hati kita terhubung dengan para sahabat, hati kita terhubung dengan para nabi-nabi dan rasul. Maka dengan rumusannya, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kau cintai. Jangan sampai di sini yang ada siniman, yang ada dangdut, yang ada karaoke, yang ada atlet, yang ada khabib, yang ada Salah, yang ada Nima, yang ada Rivaldo, yang ada Ronaldo, na'udzubillah, yang ada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal Abdul Muthalib, antal, Allah lupa lagunya gimana? Anta nuskhatul, nah itu, akuan fika suratul rahmah. Kita nakan seperti itu, nuskhah daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadi nabawi dengan pakaiannya, nabawi dengan perhiasannya, Muhammadi dengan perilakunya, Muhammadi dengan perangainya, Muhammadi pada waktu kita bersolek, Muhammadi di waktu kita berdandan, Muhammadi di waktu kita tidur. Kalau pada waktu dengan kita istinsak dengan menggunakan kabel-kabel yang tebal, yang kuat tadi itu, masalah tabarakallah, terhubungkan kita dengan baginda Nabi. Tidak hanya pada waktu kita beribadah, sallu kama ra'aitumuni usalli, bukan cuma pada waktu kita melaksanakan nusuk, khudu'an limanasikakum, tapi kita terhubung dengan baginda sallallahu alaihi wasallam di waktu Nabi kita, di waktu kita makan, di waktu kita minum, 3 kali pegang dengan tangan kanan, jangan rokok tangan kanan, kiri pegang krifap dengan donatnya. Pada waktu minum dengan tangan kiri, tapi pada waktu merokok baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kira-kira terhubung dengan apa yang seperti itu? Kita ingin terhubung dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halan wa maqalan wa amalan. Jadi dengan ta'assi qudwatan wa tibaan bihi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan satu bisyarah istimewa. Tidak pernah kegembiraan kami, keceriaan kami tidak pernah seronok, kata orang Malaysia, tidak pernah merasa bahagia, tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa bening, sebening dan juga sesenang kami saat ketika mendengar sabda baginda Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kau cintai. Man ahabba qauman hasyarahullahu fi zumratihim, barang siapa cinta kaum, kalau cintanya seniman, kalau cintanya atlet, kalau cintanya binatang pelem, akan bersama binatang pelem nanti, wal iyadzubillah. Kok kenapa dengan mereka terkumpul dengan kumpulan tadi itu? Kok kenapa? Maka dengan jawabannya, manilladzi ahbabtahum, siapa yang kau cintai ketika kamu di dunia? Rajulan ditahabba. Tahabba kenapa? Itu juga termasuk daripada kumpulan yang 7. 2 orang laki-laki yang saling cinta mencintai. Billah tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul dengan dunia mahabbah, berpisah pun juga dalam dunia mahabbah. Dah ada 5. Rajulun da'athum ra'atun, sudah. Wa rajulun tasaddaqa biyamini fa akhfaha hatta la ta'lama
shimalu ma yunfiqu yamino. Seorang laki-laki berinfak dengan tangan kanannya, dia rahasiakan, dia sembunyikan sampai tidak tahu orang yang menerima sedekah tadi itu daripada mana sedekahnya. Tolong, assalamualaikum, zaman salafun saleh, tolong kalau boleh, kalau bisa tolong matiin lampunya sebentar. Nggih, lampu dimatikan. Ternyata dengan sembako masuk, berasnya masuk, gulanya masuk, minyaknya masuk, duitnya masuk, keperluannya masuk. Buka lampu, semuanya lengkap, komplit, cukup, teridang. Siapa yang ngasihkan tadi itu? Tidak ada yang tahu. Nabi kita buat ibarat, infak pemberian yang kita berikan, kiri sampai tidak tahu dengan nafkah, dengan sedekah yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Salah satu daripada kumpulan yang 7 itulah yang bersedekah secara merahasiakan dengan menyembunyikannya. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi yang tidak disebut. Yang pertama, rajulun imamun adilun, warajulani tahaba, warajulun qalbu mu'alakum bil masajid, syabun nasyafi ibadatillah, warajulun da'athum ra'atun faqala inni akhafullah. Yang keenam, tasaddaqa bisadaqatin. Yang ketujuh, dzakarallaha khalian fafadat ainahu. 7 golongan. Ternyata setelah kita analisa, justru itu di kalangan ahli usul, orang-orang yang sampai kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya dengan kasidah Bustarana tadi itu, wa kulluna narjul wusul. Untuk ngapain? Ziaratan li habibina, untuk kita ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung tali silaturahim itu yang membalas dengan ziarah, kunjungan dengan kunjungan. Akan tadi al-wasil yang seketika diputuskan tali hubungannya, dia sambung. Kita kunjungin orang yang tidak pernah mengunjungi kita, kita datangin orang yang tidak pernah mendatangin kita, kita hormati orang yang tidak pernah hormat kepada kita, kita sanjung orang yang tidak pernah menyanjung kita. Itu adalah usul. Kalau pada waktu kita berhubungan sesama kita, ternyata akan jadi murah rezeki kita. Sampai sekarang lagi belum pernah bayar makan dalam 3-4 hari. Betul. Alhamdulillah, tempat Ustaz Najib sewa. Mana Haji? Mau tanya aja. Sewa kah hotel tuh? Penginapan tuh? Enggak, betul. Nanti Haji nggak mau dibayar nanti kalau Abang bilang di sini. Pak Iwannya ada di sini. Makasih Pak Jiwan. Pak Jiwan ada di mana? Mudah-mudahan murah rezeki beliau dan juga rezeki kita semuanya. Alhamdulillah, seperti yang Nabi kita janjikan, man ahabba ayun sa'lahu bi ajali wa yuzad fi rizki. Yang pengen umurnya disambung, tambah panjang, tambah berkat, dan juga rezekinya akan semakin melimpah ruah. Bal yasir rahimah, hanya dengan silaturahim kepada orang-orang Medan, alhamdulillah, dapat tinggal enak, dapat makan enak. Tadi belum adzan maghrib, sebenarnya kita tidak puasa, tapi macam seperti kita buka puasa tadi itu di pondok Manarus Salam, Manaru Jambil Sabilu Ar-Rasyad, Minhajus Surur, lebih kurang jalan Miftahus Surur. Nggak mau ngaku salah lagi, astagfirullah. Miftahus Surur memang betul-betul kunat sarin, betul-betul dengan kita gembira. Masya Allah, tabarakallah. Tengok jamaah masjid Al-Hikmah. Saya katakan jangan sampai masjidnya saja kita berikan nama hikmah, tapi kita juga jamaah masjid jadi orang yang hukama, menjadi manusia-manusia yang bijak dengan diri pribadi kita. Handphone di luar kita mainkan, handphone di luar masjid, handphone di luar ibadah, tiktok, masuk tengok, konsentrasi kita jadi terganggu. Khutbah ketika disampaikan, kenapa kita tidak bijak dengan diri pribadi kita? Kita tidak pernah menghandphonekan, mengibadahkan handphone. Adakah kira-kira dengan kita bawa, atau dengan bahasanya kita tidak pernah memushafkan dunia kita?
atau kita tidak pernah memikirkan politik kita, atau kita tidak pernah mengagamiskan aktiviti kegiatan kita, jarang-jarang itu berlaku. Kalau seperti itu hakikatnya, nggak pernah kita sibukkan diri kita dengan Quran, dengan zikir, dengan tasbih pada waktu kita dengan urusan dunia. Tolong juga handphonemu dan juga duniamu, jangan sampai menyibukkan kamu saat ketika kau berkomunikasi dengan Allah Jalla wa'ala. Itu orang yang hakim, manusia yang bijak, yang dapat memposisikan diri dan kehidupannya sesuai dengan matalibat dunia wal akhirah, sesuai dengan panduan agama, wahyunya kepada manusia, ayat-ayatnya kepada manusia, Al-Qur'annya kepada manusia, nabi-nabinya kepada manusia, dan juga lanjutan ulama'u ummati ka'anbiya'i Bani Israel, ulama daripada umatku sama seperti nabi-nabi Bani Israel, al-ulama'u warasatul anbiya, la nabiyya ba'di. Memang betul sudah tidak ada nabi setelah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama-ulama daripada umat baginda sama kedudukan mereka seperti dengan nabi-nabi Bani Israel. Bagaimana sampai kita jadi tidak bijak? Bagaimana sampai kita tidak menjadi hakim? Bagaimana kita sampai tidak menjadi adil? Bagaimana kita jadi orang yang Masya Allah, tabarakallah, hening, tenang, tentram, miftahus surur, kunci kepada kebahagiaan. Di antara daripada sebaik-baik amalan itulah idkhalus surur. Kira-kira idkhalus surur, nah pada waktu kita di rumah Allah dengan tembok-temboknya peringatan, di situ ada CCTV, hati-hati jangan main-main, khusyuk depan kamera, tapi kita tidak pernah khusyuk di bawah tatapan pandangan Allah Jalla Jalaluh. Itu maknanya kita tidak bijak lagi dengan diri pribadi kita. Masya Allah, tabarakallah, betul-betul dengan kita bening, hening, tenang, tentram, luar biasa sepi. Itu dalam urusan dunia kita. Meeting, tolong Mbak, jangan ada sebarang gangguan yang mengganggu. Harap jangan diganggu. Hotel bintang 5 balik, tolong minta make upkan kamar, tolong jangan diganggu, tolong jangan bising, tolong apa, itu hanya untuk urusan kita bersama keluarga agar kita tidak terganggu. Tapi ada apa-apa yang seperti itu agar tidak ada gangguan kepada ibadahku. Di mana CCTV, di mana handphone, di mana juga dengan peralatan komunikasi canggih, secanggih modern apapun yang modern, tidak akan bersama kita pada waktu kita pergi. Apakah kira-kira akan kita masukkan handphone pada waktu dengan kita pergi ke alam barzah? Apakah handphone akan bersama kita pada waktu kita akan di kapan? Tidak ada. Yang bersama kita salatuna, ibadatuna, azkaruna, zikruna, ibadahmu, zikirmu, tasbihmu, tafakarmu, ubudiyahmu, hasyahmu, ikhlasmu. Man tawadha'aha kata rafa'ahullahu hakada. Orang yang tawadu seperti ini akan diangkat tinggi seperti ini. Bukan nak memuji, tidak ada untuk kita memuji sebarang puji, tapi dengan realiti masyarakat Medan pun juga tahu kalian punya gubernur yang cukup ramah dan baik dan juga dekat dengan ulama. Cium tangan Nabi kemarin itu 2 kali sampai ditangkap sama teman-teman. Bapak gubernur, masya Allah, tabarakallah. Itu berarti beliau masih memposisikan ilmu itu di atas daripada jabatan, ilmu itu di atas daripada segala-galanya. Itulah ta'zim kepada syariat agama. Dalam ayat dinyatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Bagaimana dengan kita merendahkan orang-orang yang diangkat tinggi martabatnya di sisi Allah Jalla Jalaluh. Bukan cerita tangan dicium, tapi cerita ada sifat tawadhu yang tersebar di dalam hati, yang bersemayam di dalam jiwa, menjadi agung, dipandang mulia, dipandang hebat. Tapi juga pada masa yang sama, hebat depan makhluk, hebat depan mahasiswa-mahasiswi belum cukup, tapi juga kita pengen hebat juga di mata para malaikat-malaikat Allah, di hadapan Allah Jalla Jalaluh, alladzi ya'lamu sirra wa akhfa, yang mengetahui sir, rahasia, dan yang lebih tersembunyi daripada rahasia. Ahlul usul. Kalau pada waktu kita bersilaturahim, Abi udah rasakan bang di sini udah 3 hari, besok kami balik. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sebenarnya bahasa Malaysia sajaja. Apa bahasa ini sajaja? Iseng-iseng barangkali begitulah. Sajaja kata orang Malaysia. Ini kami dijemput datang ke Medan ini, kira-kira tiket yang untuk dibelikan itu untuk berapa orang? Jadi kata Ustaz Najib, terserah bila. Terserah.
Sanggup enggak? Ada duit enggak? Ada kemampuan enggak? Ya Allah ya Rahman Rahim, sawit banyak di sini. Apa problemnya? Apa masalah ya Rahman Rahimin? Itu sepanjang 24 jam. Warung samping menyamping kanan kiri, orang enggak henti-hentinya makan melulu. Restoran penuh. Aneh bin ajaib. Kalau di Bogor jam-jam 11-an malam sudah nggak ada restoran yang buka. Capek, susah nyari makanan. Di sini memang betul-betul hidup untuk makan. Alhamdulillah. Apa-apa gurau aja, bercanda aja. Tapi mungkin realitinya seperti itu. Toko-tokonya panjang, macetnya luar biasa, perekonomian luar biasa. Jadi akhirnya saya bilang mungkin kami kira ke dalam 6 orang. Dari 6 tambah jadi 8. Dari 8 jadi 10. Masya Allah, tabarakallah. Kami 12 orang rombongan. Alhamdulillah. Itu makna sir rahasia. Barang siapa pengen panjang umurnya. Dan juga akan Allah limpahkan, akan Allah tambahkan rezekinya. Falyasir rahimah, silaturahim saja sudah memanjang atau memberikan kita umur panjang. Buktinya mana? Kalau umur nggak panjang nggak bisa datang kemari. Justru kena hidup, nih masih hidup lagi. Coba kalau sudah datang Israel, bila Israel datang memanggil, badan terkujur di pembaringan. Nggak, kita bagi ijazah dulu sebab mereka mau ijazah Arba'in Nawawi. Sebentar, kita bagi ijazah lagu tahun 2022. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya, walaupun hidup 1000 tahun cukup. Kalau tak sembahyang kerbau namanya, walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak berzikir kambing namanya. Itu 2022. Jadi yang tak sembahyang sapi namanya, kerbau namanya. Yang tak mau ngaji itu adalah lembu namanya. Kalau tak sembahyang kerbau namanya. Kalau tak mengaji kambing namanya. Masya Allah, tabarakallah. Satu, Allah berkati, Allah sambungkan umurnya. Yang kedua, Allah murahkan rezekinya. Alhamdulillah, makan kadang-kadang lebih daripada 3 kali sehari. Ada ikan, ada udang, ada kambing, ada ayam, ada daging, free of charge. Tak perlu bayar. Itu makan yang paling nikmat. Kalau ada 4 syarat. Syarat yang pertama, di waktu lapar. Syarat yang kedua, sehat afiat. Lapar bagaimana? Kena ceramah melulu. Enggak sempat berehat, ceramah lagi. Ustaz Najib bikin jadwal hari ini tidak kurang daripada 7 kali. Betul Ustaz Najib? Hitung, subuh. Kemudian program daurah kita 2 sisi. 3. Kemudian tadi kita dengan manasik haji 4. Kemudian Abi Lab dengan Tawaidul Fiqhiyah 5. Kemudian tadi 6 dengan di Masjid Al-Hikmah 6. 7 yang ke sini. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Nanti makan daging kan? Bayangin. Murah rezeki nggak bayar. Senang. 1 lapar. Yang kedua sehat. Yang ketiga makan dengan teman-teman. Jujur saja Ustaz Najib. Tadi pada tuh makan dengan Bapak Gubernur semalam ya. Semalam kita pada tuh makan nasi buhari, makan nasi mandi. Kambing, sedap, enak. Tapi saya pun nggak berani ngaut banyak, ngaut cuma hanya dalam 2 sendok. Itu pun bukan sendok yang penuh, ngaut 2. Campur. Oh, sedap juga nih, Masya Allah, tabarakallah. Pengen mau nambah lagi, tapi Bapak Gubernur nggak nambah. Belum nambah nasi yang kosong tuh, nasi apa namanya, si putih kemarin tuh. Nasi yang nggak ada kolesterol, nggak ada karbohidrat apa semacam. Ada beras apa? Bukan merah, putih kosong. Tuh katanya supaya jangan buncit perut. Masyaallah, tabarakallah. Jadi pada waktu kita menikmati sajian hidangan, kalau pada waktu kita lapar, sehat. Yang kedua, makan dengan kawan-kawan. Jadi kita tidak segan. Semalam tuh nak menambah malu, tak menambah lapar. Akhirnya ya
Masalah ala kulli Allah. Yang keempat, nggak bayar. Ayat 750. Ya Allah, bahwa dia cuma 450. Ternyata cas 750. Jadi yang nikmat, yang nyaman tadi itu udah jadi nggak enak semua. Kenapa? Karena enaknya itu di mana? Enaknya enak yang keempat, kata orang Malaysia, siangkap 3 rasa. Siangkap 3 rasa itu maksudnya apa? Siangkap, ikan siangkap itu nama ikan. Dimasak dengan 3 rasa. Ada rasa manisnya, ada rasa asamnya, ada rasa nggak tahu rasa apa. 3 rasa lah. Tapi 3 rasa itu pada waktu dimakan, setelah bayar mahal jadi 4 rasa. Betul? Alhamdulillah. Yakin yakinnya. Oke, kita simpulkan. Baru kita bersilaturahim dengan keluarga, dengan teman-teman, ternyata seperti yang Allah janjikan, ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan tambahkan rezekinya. Masya Allah. Bagaimana kalau kita silaturahim dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dengan ya apa ibahnya, ya hanana 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 daharadina maya bidore Nabi Ahmad daharadina Nabi Ahmad ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu minallah Allah ya hanana 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 ya hanana. Bahagianya aku, seronoknya aku, senangnya aku dengan kebangkitan Nabi Muhammad. Ini baru dengan kebangkitan yang dengan jarak kita dengan beliau tidak kurang daripada 1400 atau dalam hitungan 1433 tahun dari hari kewafat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang walaupun kita dengan jarak yang jauh, tapi kita luahkan perasaan ya hanana, usul kita dengan mahabbah, usul kita dengan mawaddah, usul kita dengan tiba'ah, usul kita dengan ta'asi, usul kita dengan qudwah bi habibina al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya hanana, terjemahkan rasa mahabbah kita tadi itu dengan kembali menghidupkan amalan sunan. Bagaimana pada Nabi kita makan dan minum, bagaimana pada Nabi kita bersolik, berdandan dan berpakaian, bagaimana pada Nabi kita masuk dan keluar masjid, bagaimana yang diajarkan pada waktu kita masuk WC dan keluar, bagaimana pada waktu kita memakai sandal, kita yang ada di situ pakai kaki kanan dulu masuk, kaki kiri menyusul, lepaskan kiri dulu, kita lepaskan baru dengan kanan yang menyusul. Baju juga seperti itu, kanan dulu kemudian yang kiri, itu sebagai tanda mahabbah, sebagai tanda ahli wusul kepada sunnah-sunnah. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mitu ajri mi'ati syahid. Orang yang menghidupkan kembali dengan sunnah-sunnahku yang telah terkuburkan dalam keadaan umat sudah rusak babak belur, pahalanya seperti 100 orang syuhada. Luar biasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu bukan slogan, itu bukan omongan, itu bukan bercakap, itu bukan kecean, itu bukan bepepandiran bahasa orang Banjar, tapi reality. Memang betul-betul kita realisasikan mahabbah kita sehingga kita menjadi ahli usul. Sampai ke Madinah kita lantunkan ya Imam Marbusti, ayyuhal musta
ya Taibah, ya Busralana, ya Hanana, atau dengan kasidah-kasidah seumpamanya, Masya Allah, tabarakallah. Itu pada waktu kita terhubung dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul. Belum lagi dengan kita pada waktu kita terhubung dengan Allah, terhubung dengan baginda Nabi akan bersama beliau nanti dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, tapi ahabbani ba'dal mutaba'ah. Hidupkan mutaba'ahnya, wasiliyah. Katanya asbab nuzul wasliyah ini penghubungan antara NU dengan Muhammadiyah. Bagus, kita luaskan lagi, bukan Muhammadiyah dengan NU. Wasal, wusul dengan ahlil ma'arif, wusul dengan al-aqtab dan nujaba, wusul dengan al-akhyar was-salihin, wusul dengan ghaus, kutbul aqtab, kutbul kaun, di mana dengan mereka saral badalu badalan, itu dengan 3 kriteria, sehingga dengan mereka menjadi kekasih Allah Jalla Jalaluh, itu dengan 3 muasafat. Kriteria yang pertama, biqulubihim, karena mereka memiliki hati yang bening, tidak menyimpan rasa dendam, tidak menyimpan rasa benci, hati yang bersih. Kemudian yang kedua, biqulubihim wasalamati sudurihim wa tibi nufusihim, dengan nufus, dengan jiwa raga yang bersih. Masya Allah, tabarakallah. Dan juga wan nasihati lil muslimin. Jadi dengan 3 kriteria ahli al-abdal. Kalau kita tidak termasuk pun dikatakan al-Imam Asy-Syafi'i bin al-abdal, al-Imam Ahmad ibn Hanbal min al-abdal. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, moga-moga pencuri teman saya dalam penjara itu akan mendapatkan rahmat, maghfirah, keampunan daripada Allah, sebab dia diantara daripada orang yang mengusulkan aku, yang menghubungkan aku dengan Allah pada waktu dalam tahanan penjara. Mana ceritanya? 100.000. Nggak usah. Ya Allah, waktu kita sekarang baru kita berhenti sebelum pukul 10, udah berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang jadi heran, bagaimana pencuri mendapatkan tumpuan rasa mahabbah dengan Imam Ahmad bin Hanbal merasa terutang jasa dengan beliau. Sebab kata pencuri, Tuan Guru, ini pada masa zaman Khalifah Amin dan Ma'mun, dan pada permulaan pemerintahan Al-Mu'tasim Billah, berakhirnya tentang fitnah khalqil Quran, fitnah Al-Quran itu apakah makhluk atau kadim, itu pada 3 pemerintahan. Terakhir dengan pemerintah Al-Mu'tasim Billah. Di antara daripada omongan mencaci, omongan tapi mencuit di belakang daripada Imam Ahmad bin Hanbal, pada waktu ketemu dengan Khalifah Amin atau Ma'mun, katanya, Tuan Khalifah, saya sedih betul malam tadi itu. Saya betul sedih. Saya betul terasa terharu. Jadi kenapa Tuan Guru? Kenapa Tuan Guru bilang Tuan Guru? Kenapa Kiai bilang Kiai? Tapi yang mau menjarakan siapa? Kenapa Pak Kiai? Nangis kenapa? Sedih kenapa? Sebab Al-Quran meninggal dunia kemarin itu. Sehingga saya nggak bisa salat. Hilang Al-Quran itu. Karena Al-Quran sudah mati. Kata Khalifah, goblok loh. Memangnya Quran mati? Ya kalau sampean katakan Quran itu makhluk, tiap yang dicipta pasti dan pasti ada pembunuhan, juga akan ada kematiannya. Terperanjat, sadar, insaf. Memang betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran itu adalah qadim, bukan makhluk. Jadi Imam Ahmad bagaimana sampai bisa tabah, sampai bisa sabar, yang walaupun diuji dengan cambukan selama 18 bulan, beliau bercerita tiap cambukan yang dipukulkan kepada saya pada tiap pagi, pada tiap hari, yang membuat beliau jadi pisang, pingsan, pitam, itu kalau dipukulkan kepada onta saja, onta itu akan mati. Sadis betul. Bukan rotan begitu, bukan seperti kita rotan santai, pek begitu, besok dia ulang lagi, nggak sakit. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa sampai beliau bisa bertahan? Kata beliau, saya terkenang dengan nasihat daripada pencuri. Kata pencuri, Tuan Guru, saya pencuri. Saya ini bolak-balik penjara luar, keluar masuk, karena saya mencuri. Tobat-tobatan nasuha, nanti saya nyuri lagi. Setelah tobat saya curi lagi, setelah tobat saya pulang lagi, setelah tobat saya ulang lagi. Saya berpuluh-puluh kali keluar masuk penjara, keluar masuk tahanan. Saya mempertahankan yang batil, tapi pada masa yang sama saya sanggup untuk tabah dan sabar.
tak akan sampean yang mempertahankan agama, yang mempertahankan kebenaran, tidak sanggup tabah dan sabar dengan ujian yang menimpa. Itu kata-kata itu senantiasa terngiang-ngiang dalam ingatanku. Aku doakan rahmat dan maghfirah. Seorang pencuri menyadarkan seorang imam, sehingga dengan beliau tetap saja dengan prinsip. Pada waktu ditanya Al-Quran itu bagaimana? Qadim ghairu makhluk. Dengan Al-Imam Asy-Syafi'i saja, demi untuk maslahat umat, Imam Syafi'i bertauriah, menyamarkan keadaan. Pada waktu ditanya antara dua, jawab qadim, penjara atau akan dibunuh. Diseksa itu juga akan dianiaya. Jawab makhluk, bebas daripada hukuman. Imam Syafi'i pada waktu ditanya, diinterogasi, Imam Syafi'i mengatakan at-Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan kulluha makhluk. Kulluha makhluk. Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur, semuanya itu makhluk. Karena beliau katakan makhluk, akhirnya bebas daripada tahanan dan juga daripada penjara. Jadi orang jadi heran, kok kenapa Imam Syafi'i punya akidah, punya ideologi, punya keyakinan seperti itu? Kan Imam Syafi'i memangnya kenapa? Kau paham seperti apa? Yang saya maksud 4 jari saya ini makhluk. Al-Quran, Taurat, Al-Injil, Al-Zabur, keempat-empatnya ini. Maksud saya keempat jari tanganku ini makhluk. Oh, nggak paham kalian? Oh iya, mata. Itu namanya tauriah. Tauriah. Jadi kalau misalnya ada orang nanyain kita, pada waktu kita tidak berkenan, mungkin karena kita sibuk, mungkin karena ada keperluan apa, tapi orang tadi itu nyariin kita dia tidak kenal. Dia tidak kenal. Jadi pada waktu kita ditanyain, Pak Ji, Assalamualaikum Pak Ji, minta maaf nih numpang nanya, saya mau ketemu sama Pak Kiai Taufik misalnya, mau ketemu sama Ustaz Taufik, ada enggak? Ustaz Taufik? Oh, Ustaz Taufik yang tinggal di Ciampia itu, yang tinggal di, iya yang di Bogor, di Mahat Azen. Ustaz Taufik yang tinggal di Mahat Azen ya? Iya betul. Yang asal daripada Palangkaraya, iya, daripada Kalimantan Tengah, betul. Orangnya hitam manis, kecil-kecil. Oh iya, kenal saya. Tadi ada di sini. Tadi ada di sini. Yang jawab tuh Ustaz Taufik sendiri. Tadi berada di situ. Itu namanya tauriah. Ada sebagian daripada ulama, tauriah itu adalah dusta. Ada sebagian dari ulama mengatakan tauriah itu dalam keadaan-keadaan tertentu dibolehkan. Jadi kamu bilang yang ditanya itu kamu sendiri, tapi kamu ada kesibukan misalnya, atau kita tidak berkenan dengan orang tersebut. Jadi kita katakan tadi dia barusan ada di kamar. Memang kita tadi di kamar, terus kita keluar. Jadi mafhumnya tadi ada di kamar, sekarang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, itu namanya tauriah. Khair, waktu sudah larut. Jadi saya ingin simpulkan, dan juga memang tidak ada topik yang diberikan kepada saya, syarat pastinya agar kalian semuanya menjadi ahli wusul, orang yang sampai usul ila hadratillah, usul ila habibil mustafa rasulillah, usul sampai ke dalam surga al-firdaus al-a'la, terkumpul dengan ahli wusul, terkumpul dengan ahli ma'rifah semuanya, agar bagaimana dengan kita dapat memahami realiti hidup, dan juga dengan kita mampu untuk bersikap bijak dengan diri pribadi kita masing-masing, sebagaimana dengan kita tidak mampu untuk mengakhiratkan handphone, untuk mengakhiratkan politik, mengakhiratkan dunia, paling tidak dengan kita posisikan akhirat untuk akhirat, dunia untuk dunia. Jangan sampai kita cemari akhirat kita dengan urusan dunia. Besok, lusa di rumah Allah mu'takifin, zakirin Allah. Jangan sampai seketika kita sudah berkomunikasi canggih dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Nangis. Kira-kira terpindah tak konsentrasi kita. Kamu di depan aku, kamu tadi berkomunikasi dengan aku, kau putuskan tali komunikasi kamu. Bagaimana kalau ketika aku putuskan juga kamu daripada aku? Na'udzubillah. Terputus hubungan antara sama kita masih tidak terlalu berat sangat. Terputus hubungan kita dengan pemerintah tidak problem. Terputus hubungan kita dengan rakyat tak ada masalah.
tapi jangan sampai kita terputus dengan Allah. Lebih-lebih lagi kalau Allah anggap kita tidak layak untuk menjadi tetamu istimewa, sesuaikan dengan jabatanmu, sesuaikan dengan pangkatmu. Orang yang pertama, Anda yang hadir di tempat-tempat yang seperti ini, zakiran muhallilah, hayya ala shalah. Ini anak-anak remaja semuanya. Kita tahu kan baru-baru tadi itu pertandingan antara Indonesia dengan Thailand. Siapa yang menang? Thailand. Indonesia kalah melulu. Mana orang Medan? Dulu kita pada waktu di Mesir ada halilintar tuh dengan Kalimantannya. Kalau Medan melawan dengan Bugis, itu nggak bakalan berakhir dengan selamat. Ustaz Nasir di antaranya yang mewakili, atau Ustaz Najib juga di antara daripada mewakili kesebelasan Medan pada waktu itu. Udah patahkan sepak bolanya. Permainan yang paling aneh itu adalah permainan bola sepak atau sepak bola. Satu biji bola direbutkan sama 22 orang. Memangnya nggak ada duit untuk beli bola? Jual mobil, jual motor, jual sepeda, jual sarung pun kita sudah bisa beli bola plastik. Satu biji bola 22 yang merebutkan, dikejar habis-habisan, kejar sampai diterjang, lompat kiparnya, setelah dapat bola diraubat juga ditangkap. Kalau seperti itu pengorbanan kamu, setelah kita dapat bola udah bawa pulang ke rumah, kenapa ditendang lagi? Capeknya setelah bola dikasih sama kita, kok kenapa langsung disepak, kenapa langsung ditendang? Ambil bolanya, bawa, selamatan di rumah. Itu kan permainan yang dikatakan, katanya nggak ada permainan yang lebih bodoh atau tidak ada olahraga yang paling bodoh daripada pemain bola sepak. Betul, begitulah rumusannya. Begitu kita tidak ikut mengatakan, mungkin ikut, tapi betul atau tidaknya itu bergantung kepada penafsiran masing-masing. Jadi mungkin sekitar itu dulu. Al-Arba'in An-Nawawiyah, bawa kitab ya? Ini dibaca nih. Baca yang pertama dengan awal-awal awakhir. Insya Allah kita bacakan hadis yang pertama dan kita bacakan hadis yang terakhir. Minta izin dibagikan. Oh, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya talaki kitab tengah malam. Jam 9.46 atau 9.42 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bacakan hadis yang pertama saja, di mana dengan muqaddimah Imam Nawawi di situ disinggung-singgung tentang pengumpulan 40 buah hadis. 40 buah hadis tentang amar ma'ruf nahi anil munkar, 40 buah hadis tentang khasyah, 40 buah hadis tentang menangis, 40 buah hadis tentang cinta, 40 buah hadis tentang hubungan antara laki-laki dengan perempuannya, 40 hadis tentang masjid. Itu terserah, ambil peluang, ambil kesempatan. Jadi kita sekarang sudah ada grup mazhab. Mungkin satu buah hadis kita kongsikan kepada 40 grup, sama seperti dengan kita telah mengongsikan 40 buah hadis, 40 buah riwayat, karena yang menerimanya sejumlah tidak kurang daripada sekian puluh atau ratus daripada grup mazhab kita. Masuk surga di zaman kita lebih mudah berbanding dengan zaman dahulu, dan juga masuk neraka pun juga seperti itu, bergantung kepada mentalitas, bergantung kepada pendirian Anda. Anda akan bersama siapa? Apakah bersama ahli khair? Apakah bersama ahli as-salahi wal falah? Idza kunta ma'hum fatakunu ma'hum yaumil qiyamati insyaallah. Kumpulkan, tulis. Mungkin daripada 40 orang kiai, 40 buah hadis daripada 40 orang kiai, 40 buah hadis daripada 40 buah pondok pesantren, 40 buah hadis daripada 40 pengajian. Tiap pengajian catat satu buah hadis sampai terkumpul 40 buah hadis, kita persembahkan untuk umat. Besar pahalanya. Macam-macam janji yang Nabi kita janjikan di sini akan dibangkit dan juga akan berkumpul dengan kumpulan para ulama, akan dibangkit bersama kumpulan para syuhada, akan mendapatkan syafaat kuntu syafi'an wa syahidan lahu. Aku akan menjadi syafi', yang akan menjadi pembela dan akan menjadi saksi kepadanya nanti pada hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, al hadisul awal an amiril mu'minin.
Ini siapa? Ini bukan sembarang orang. Tutup mulut Salafi Wahabi di Medan. Katakan, lo jangan cakap, jangan ngobrol macam-macam tentang Sayyidina Umar. Sebab nanti tiap kita menjelang bulan Ramadan, lo mau ikut siapa? Mau sunahnya Rasul atau sunahnya Umar? Umar lagi, bukan Sayyidina Umar. Siapa sampean? Siapa menteri? Siapa presiden? Bapak presiden. Tidak disebut Jokowi. Nggak ada yang sebut itu Amin Rai, Amin Ma'ruf, Amin. Nggak ada. Mesti kita sebut Kiai Ma'ruf Amin. Nanti yang wakil presiden akan datang bukan Ma'ruf Amin Ma'ruf. Oke. Nah, jadi ustaz-ustaz saya perhatikan pada masa ceramah dengan semangatnya, maka dengan Omar pada waktu itu protes kepada Utsman pun juga dalam rangka untuk mempertahankan argumentasi, jangan Omar, jangan Utsman, kamu saja bilang prof, dokter, ustaz. Pada masa kemana Syekh pada waktu ketemu dengan Ustadz Najib dan juga dengan Abi, kita mau disebut dengan kata sanjungan dan juga dengan kata pujian. Kenapa kita pelit dan kedekut untuk memberikan kata penghormatan kepada para sahabat yang pasti dan pasti mereka sudah ada jaminan surga? Siapa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Umar yang pernah mengirim surat kepada sungai Nil. Hei Nil, bukan kepada gubernur beliau Sayyidina Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Nil, kalau kamu pasang surut ikut kena sesuka hati kamu, maka kami tidak perlukan kamu. Tapi kalau seandainya dengan kamu pasang surut dan mengalirmu itu dengan Bismillah, mengalirlah kamu, pasanglah kamu dengan nama Allah. Gubernur beliau saja geleng kepala, ini surat dikirim oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala pada sungai Nil di Mesir. Sungai itu surut. Ritual mereka harus mereka menseleksi, memilih perempuan yang tercantik, didandar, disoleh, kemudian dimasukkan ke dalam sungai. Baru airnya mengalir, baru airnya pasang. Ini Sayyidina Umar orang yang pertama yang meriwayatkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Gelap. Semuanya gelap gelita. Ternyata dalam suasana hening dan gelap tadi itu ada terdapat beberapa mu'alafat yang menyala terang, tarik yang menyala, tarik yang terang, tarik yang bercahaya. Subuh esokan harinya ternyata semua kitab yang dikumpulkan tadi itu adalah karangan Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi memberikan pelajaran, tunjuk ajar kepada kita di dalam kitab Bustanul Arifin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Tahdhibul Asma'i wal Lughat, dan juga di dalam kitab Al-Majmu' Syarh Madzhab. Itu sudah saya baca kitab-kitab tersebut, bukan cuma omong kosong. Di dalam kitab Al-Majmu' di antara daripada amanatan ilm dengan kita menisbahkan, menyandarkan maklumatnya kita dapatkan itu kepada ahlinya, dan juga kata-kata takzim, kata-kata hormat, penghargaan yang patut untuk kita berikan kepada ulama-ulama kita. Jadi kita lihat di situ pada waktu beliau menyebutkan hadis-hadis bersambung dalam kitab Bustanul Arifin daripada guru kami Al-Alim Al-Allama Al-Faqih Ar-Rabbani Al-Faqih As-Samadadi Al-Jalil Al-Jalil Al-Ajal, atau dengan muwasafat, dengan sifat, dengan alqab yang seumpamanya Zainul Binati, Zainal Abidin, Syamsuddin. Seperti itu pada waktu beliau menyebut nama guru-guru beliau. Amirul Mukminin, Sariyah, ke gunung kamu. Siapa sekarang yang berkenan untuk mengawinkan anaknya dengan pedagang susu? Atau siapa di antara daripada kita yang meronda berjalan? Saya rasa rektor pun belum sanggup, sebab saya juga mengelola beberapa buah pondok pesantren, baik itu di Malaysia ada 8 cabangan kami, atau juga dengan di Bogornya. Gak sanggup dengan kita meronda tiap malam. Sayyidina Umar yang dikatakan sama mereka pengen ikut Umar, sunnahnya Umar, salat tarawih yang 23 rakaat, atau pengen ikut sunnahnya Nabi, tarawih hanya dengan 13 rakaat saja. Itu kan perkataan daripada mereka, atau 11 rakaat saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairi an 11 rakaatan. Itu tentang salat tahajud, bukan dengan masalah yang kita persoalkan. Yang kita persoalkan tentang tarawih, bukan tahajud, bukan salat malam. Salat malam memang tidak tambah bilangannya daripada 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau juga dengan di bulan-bulan lainnya. Jadi malam ronda jalan, nangis kelihatan asap daripada jauh. Jam 10 berhenti.
Bacakan hadis yang pertama, hadis yang terakhir, cukup ijazah. Assalamualaikum. Semuanya diundang makan ke asrama masing-masing. Ya Allah ya Rahman Rahimin, luar biasa. Setelah didatangin Ibu Haji, Ibu Haji sih masak apa? Jadi kata Ibu Haji, seperti sampean lihat, nah apa yang dimasak, yang direbus itu tidak lebih daripada patwa anak tadi pada kelaparan semuanya. Ronda tengah malam. Dengan siapa? Dengan aslam. Pada itu mendekatin asap yang menyala di tengah malam tadi itu. Pada itu ditanyakan kepada wanita berkenaan, ini apaan? Masa ada orang yang merebus batu? Batu kapan masaknya? Masya Allah. Habis saya buat seperti apa? Habis saya buat, kata masa, habis aku nak buat lagu mana? Habis aku nak buat lagu mana? Anakku kelaparan. Nunawimuhum, supaya mereka terbujuk hati mereka. Jadi mereka berpikiran masih ada yang ditunggu. Itu merebus batu. Masya Allah, tabarakallah, nangis si Umar. Ada tanggung jawab yang seperti itu terhadap umat. Kalau kita tidak pernah berbuat baik, tidak mampu berbuat baik kepada umat Nabi Muhammad SAW, jangan disalimin mereka, jangan ditekan mereka, jangan dianiaya mereka. Atau dengan bahasa-bahasa sumpamanya, Aslam, ikut berangkat ke Madinah, ambil karung, gandumnya, tamarnya, zabibnya, akidnya, semua jenis makanan dipikul pada saat ketika itu. Jadi kata Sayyidina Aslam, berdikasih Umar, biar saya yang memikul. Apakah sampean yang bakalan akan memikul dosa kesalahanku nanti pada hari kiamat? Itu si Umar yang dipandang senes dan dibuat perbandingan oleh Salafi Talapi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya bukan syadid dengan orang Wahabi, tapi memang daripada dulu nggak pernah akur dengan mereka. Kenapa kita oke toleransi, kita akan sekarang salah, perlu persatuan, perlu perpaduan. Kita ada wasilah sekarang ini, nggak usah lah dengan pandangan ekstrim, berlapang dada lah, mau kunutan kunut, nggak baca kunut nggak ada masalah, terserah, nggak usah protes, nggak usah masuk neraka. Wa kullu bid'atin dhalalah. Memangnya kita mau masuk neraka? Kalau semuanya dimasukkan ke dalam neraka, surga jadi kosong. Siapa yang masuk surga? Ikut selap ini semuanya ahli dhalalah, ini semuanya ahli neraka ini semuanya. Tadi zikirnya ringan, zikirnya ringan, masuk neraka lah. Doa bersama-sama masuk neraka, pengajian, salawatan masuk neraka. Jadi bukan sesuka hati seperti itu. Masya Allah, berlapang dada, kita toleransi saja dalam keadaan. Rupa-rupanya zaman COVID-19 ini udah nggak ada khilaf. Nggak ada khilaf tentang masalah kunut. Kenapa? Sebab semuanya tidak sholat. Masjid ditutup. Nggak ada salah subuh, nggak ada, mesti ditutup. Jadi nggak ada lagi kunutu bid'ah dhalalah atau dengan kunutu sunat atau tidak sunat. Khair, apakah memangnya kamu nanti akan memikulkan dosa kesalahanku pada hari kiamat? Dipikul, dibawa, pak sampai buka karungnya, keluarkan tepungnya, diadun sama si Umar. Api menjala, jenggot yang tebal tadi itu, celah-celah jenggot, bila keluar asap, perempuan tadi itu kaget. Ini manusia datang daripada planet mana? Ini manusia datang daripada kepulauan mana? Luar biasa, nyantuni kami, saya dengan anak-anak, sehingga sampai terucapkan kata-kata sayang ya, kata beliau. Sayang betul, sangat-sangat disayangkan. Betul-betul saya kecewa. Kenapa wewenang untuk saya melantik seorang khalifah? Kenapa wewenang untuk melantik seorang presiden itu bukan di tangan saya? Kalau seandainya saya yang punya wewenang untuk melantik khalifah, saya lantik sampai itu menjadi khalifah, bukan Umar yang tidak kenal dengan rakyat. Kira-kira kalau kita begitu tuh, sedangkan yang disebut adalah kita, langsung keluar kartu nama kan? Lu nggak tahu ya, ini Umar. Dia sebut saja, masya Allah, tabarakallah. Kata si Umar, kalau bekalannya nanti habis, tolong nanti pergi ke Madinah, insya Allah saya akan bantu untuk mengeluarkan bekalannya di sana. Itu Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab, yang setan gak pernah sedih. Saat inna syaitan la yafraku min dhilli Umar. Setan tuh takut dengan bayangan daripada Sayyidina Umar. Kita bukan setan takut, justru setan tuh hidup dengan kita. Samping menyamping kita setan. Saya lihat saf-saf kita sini masih tidak rapi. Kalau kita punya ukuran badan seperti ini, terus kaki kita keriputkan, jadi kita serba salah. Kalau teman kita samping mau merapatkan saf,
badannya jadi tertindih, kita terasa terbebani. Jadi kita toleransilah, renggangkan. Jangan sampai baginda mengemis dengan kita di Medan, mengemis dengan kita di Indonesia. Tapi kita bersabda, suddul halal, suddul furat, la taj'al furjatan di syaitan. Itu tidak perlu dengan akhil fadil, Bapak Rektor yang memahami hadis itu. Kita di ibtidaiyah sanawi saja sudah paham. Suddul halal, tutup celah-celah. Aku saksikan dengan mata kepalaku. Bahu kami bahu membahu, mata kaki kami dengan mata kakinya tersentuh rapat. La taj'al, jangan kau letakkan perjatan di syaitan. Kemudian pada waktu kita makan, bukan pada waktu kita minum. Masya Allah, tabarakallah. Ukurannya kira-kira seperti apa? Kita ukur dengan kemampuan kita makan. Kalau rasa-rasa nggak bakalan habis, kau apa adanya, jangan kau banyak. Kita kau banyak tapi tidak kita habiskan, buang masuk ke dalam tong sampah. Itu berarti kita memberikan leluasa kepada syaitan dalam kehidupan kita. Idza sakata ta'amu min ina'i ahadikum bal yartaqidhu wal yubit ma fihi minal adha summa liya'kulhu wa la yad'hu lisyaitan. Apabila makanan terjatuh, makanan yang terjatuh saja yartaqidhu, kutip, bersihkan, makan, jangan kau biarkan untuk setan. Kalau kita gunakan bahasa yang seperti itu, ternyata yang Nabi kita katakan innahu syaitan, itu tidak jauh jatuhnya justru juga kepada ulama dan juga kepada para habaib. Tidak sedikit makan minum dengan tangan kirinya, memberi dan menerima dengan tangan kirinya. Innalladzi ya'khudhu bishimalihi wa yu'ti bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi innama huwa syaitan. Itu bagi Nabi yang bersabda seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadis yang pertama riwayat daripada Amirul Mukminin Abi Hasan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Niatnya kenapa pelumanya diselukan? Takutkah nanti azan akan disenyapkan, bimbang, risau kah? Oke, nggak pakai peluma nggak apa-apa, saya tutup, saya bisa ngobrol jelas dan lantang di depan kalian. Innamal a'malu binniyat. Apa kira-kira niatnya pada waktu kita ngaji? Apa kira-kira niatnya pada waktu kita bersama di sini? Gak ada yang paham, saya yang paham, saya yang mengerti. Sebab mungkin kebisingan tadi itu karena saya cakap lantang, saya semangat. Pelumanya diturunkan sama mereka di situ, nggak mau bising. Oke. Kalau nggak mau bising, kalau kita senyapkan langsung pun kita tutup sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ta'allamul adaba qablal ilm. Memang ilmunya setinggi gunung dengan Bapak Rektornya ada dengan kita, para profesor-profesor mungkin barangkali juga ada dengan kita, tapi juga pada masa yang sama mereka harus memainkan peranan untuk mendidik kita bagaimana kita amal Allah pada waktu kita di rumah Allah. Saya malu kalau pada saat ketika aku di rumah Allah masih mengulurkan tangan atau menerima tawaran bantuan dunia daripada seseorang. Siapa yang berkata seperti itu? Sayyidina Salim bin Abdillahi pada waktu ketemu dengan Khalifah Abi Ja'faril Mansur atau ketemu dengan Khalifah Hisham ibn Abdul Malik, ditawarkan dunia. Saya malu minta di dunia saat ketika aku sedang berada di Masjidil Haram, ditunggu sampai selesai. Pada waktu Sayyidina Salim bin Abdillah, salah satu daripada 7 fuqaha as-sab'ah, seumpama al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, seumpama Imam Khadijah, seumpama Imam Zainal Abidin, dan juga dengan kumpulan-kumpulan lainnya, Sina Urwah bin Zubair. Jadi pada waktu beliau ditanya setelah keluar, kalau pada waktu di masjid saja saya tidak minta dengan Allah, masa saya minta jabatan dunia dengan sampean? Ada tak kira-kira keegoisan yang bijak seperti itu? Tidak ada. Kita jenis mengampu dengan bahasa Malaysia, menjilat dalam kehidupan kita, tamaluk kepada makhluk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pada saat ketika dikejar, begitulah dengan jawaban daripada Sayyidina Salim, putra atau dengan beliau lebih dikenal dengan Maula, kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ahbaban Nabilah,
Hadis yang pertama sudah saya bacakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang terakhir daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-42, ya bana Adam innaka ma da'autani wa rajautani, kau tidak pernah meminta, mengharap dan memohon kepadaku, melainkan aku akan ampunkan segala dosa-dosa kesalahanmu. Alama kana minka wala ubali, dalam keadaan dengan keadaan seperti apa saja aku tidak peduli. Kalau ada yang namanya raja, kalau ada yang namanya permintaan, minta ampun, minta maaf dengan penuh harapan, Allah akan ampunkan segala dosa kesalahan kita. Kenapa hadis yang ini yang terakhir yang disebutkan di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Supaya dengan kita berbaik sangka dengan Allah, khususnya pada waktu kita dalam keadaan sakaratil maut, husnudzan. Hendaklah dengan kamu jangan sampai dengan Anda berburuk sangka dengan Allah, khususnya indal ihtidar, pada waktu kita dalam keadaan sakaratil maut. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam law balagat dunubuka ananas sama. Kalau dengan dosa kesalahan itu sampai ke pokok langit, masya Allah tabarakallah, summa istaghfartani ghafartulak, kemudian kamu memohon keampunan kepadaku, aku akan memberikan keampunan kepada Anda. Ya ibna Adam lau ataitani, kalau kau berjumpa dengan aku dengan sepenuh bumi daripada dosa kesalahan, summa lakitani, kemudian kau bertemu dengan aku dengan tidak mensekutukan sesuatu kepadaku, la ataituka, aku akan membalas dosa kesalahanmu yang sepenuh bumi tadi itu dengan sepenuh rahmat dan keampunan. Begitu Sang Pencipta. Nasihat terakhir, jangan sampai baginda seperti jadi pengemis kepada kita pada waktu Nabi kita memberikan panduan dan bimbingan agar dengan kita dapatkan salat pada waktu salat, tutup celah-celahnya, jawab assalamualaikumnya, ketemu siapa saja assalamualaikum, dan juga kalau pada waktu kita disalamin jangan tidak dijawab salamnya. Salam salah satu daripada vaksinisasi syariati yang kalau kita amalkan tidak perlu vaksin 1, 2, dan 3. Insya Allah akan selamat. Absus salamat taslamu, sebarkan salam kamu akan selamat. Dah jam 10, hadisnya pun juga sudah habis. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Minta maaf yang walaupun saya sebenarnya sih letih. Kalau katakan letih memang letih, kalau dikatakan capek memang capek, tapi tengok muka-muka antum yang ceria, yang masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan muka-muka ahli surga semua. Dan semuanya Allah murahkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan pasangan yang ideal dan yang cantik dan tampan, bijak dan adil, dan juga senantiasa selalu bersama kumpulan ahli khair, hidup untuk kebajikan, untuk memasyarakatkan yang baik, untuk mengamalkan yang baik, agar kita terkumpul dengan orang-orang yang baik, mati dengan husnul khitam, kebaikan kita yang lebih berat, menyeberang shiratal mustaqim dengan aman dan selamat, masuk surga bighairi hisab. Amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanadnya tengok ada diantara daripada yang Abi tulis maklumat tahumuk, situ ada sanad bersambung untuk kutubu al-fiqh syafi'iyah, hampir puluhan sanad yang bersambung dengan ulama-ulama ashabut ta'lid fikih secara khusus, dan di dalam kitab Al-Awail wal Awakhil wal Asadid ada lebih daripada 80 sanad bersambung dengan ulama-ulama hadis semuanya. Silakan nanti minta bantuan dengan Bapak Google. Mungkin ada dalam YouTube atau dalam apalah. Mungkin dalam YouTube barangkali rasanya ada tentang sanad daripada buku-buku berkenaan. Jadi sanad Nabi dengan Imam Nawawi melalui Syekhuna Syekh Yasin, Syekh Abdul Al-Lahji, Syekhuna Syekh Ismail Zain Al-Yamani rahimahumullah ta'ala jami'an. Mudah-mudahan sebagaimana yang Abi katakan tadi, harapan itulah harapan kita semua agar kita menjadi ahli wusulnya sampai ke dalam surga. Walhamdulillahirabbil alamin.
Saya salaman ya.